Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tegar TV, bagaimana kabar Anda? Senang sekali bisa jumpa kembali bersama Hawa dalam dialog spesial hari ini. Pemirsa, harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran menjadi sebuah tradisi dan langganan naik di setiap tahunnya. Dan hari ini saya akan mengikuti kegiatan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk meninjau harga kebutuhan pokok yang ada di Lampung Tengah. Ikuti kegiatannya bersama saya, Hawa. Ya udah nanti yang kan selalu naik. Hari ini gimana? Waalaikumsalam. Ya. Hari ini naik, Pak. Sedang apa ini? Karena mau menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya seluruh kebutuhan pokok masyarakat itu melonjak. Hari ini kita cek langsung ke lapangan, langsung ke pasar, dan kita tanyakan sama ibu ini. Siapa bu namanya bu? Bu Eni. Bu Eni. Hari ini sudah kurang lebih 10 hari jelang Lebaran. Bagaimana kondisi kecukupan barang, pasokan, dan termasuk harga? Iya, selama harga apa udah ada tanda-tanda bakal akan ada meningkat. Yang naik ini cabai merah. Kalau rawit sama jengki nggak naik. Tetap harganya stabil. tetap harga stabil. Stabil. Yang melonjak banget ini. Berapa cabai merah keriting ini Bu Eni? Harganya 28 sama 30. 28 sama 30. masih terjangkau lah ya kalau 38. Karena kemarin sempat 15.000. Oh, sempat 15.000. Ya, Dan sekarang 28. ya 28.000. Ya lumayan. Tapi kalau untuk permintaan untuk masyarakat tetap tinggi Bu dengan harga yang Ya lumayan. Nah, lumayan lah. Udah berapa hari ini lumayan, agak pembelinya udah agak lumayan. Terus bawang merah? Bawang merah kalau yang Padang cuma 25. Nggak naik. Nggak naik? Nggak. Pak, nggak naik ya? Nggak. Bawang juga putih? nggak naik. Kentang? Kentang nggak stabil. Stabil ya? Stabil. Alhamdulillah. Oke. bahan-bahan masakan Apa Stabil. berarti untuk bahan masakan stabil ya Bu ya? Oke. Sampai hari ini minimal ya? Ini stabil lah. Ya, betul. Perkiraan Ibu pada saat 2-3 hari atau 1 hari menjelang Lebaran Idul Fitri masih akan stabil seperti ini Bu? Stabil kalau kata saya. Stabil ya? Karena dari kemarin kan turun naik. Naiknya nggak jauh. Memang fluktuasi ya, Iya. tapi nggak jauh ya? Jauh. Biasanya kan kayak tahun kemarin kan langsung brut melonjak sampai 100.000 kan. Sekarang enggak. Insya Allah enggak lah. Kalau perkiraan saya enggak. Cabai merah saja ya. Kalau Cabai tahu merah saja. Tahun hampir kemarin semua bahan. nggak tahu, cuman kalau bawang merah sama ini cabai yang gila kemarin. Jadi perkiraannya gimana nih Pak Ketua? Ya kalau melihat fluktuasi harga hanya naik 1.000, 2.000, paling banyak 5.000, 10.000 ya artinya stabil. Artinya barang stok cukup. Untuk ke depannya. Dan kalau di Bu Eni sebagai pedagang berarti belum begitu risau ya untuk menaikkan harga. Insya Allah enggak. Insya Allah ya sampai Insya Allah enggak. Lebaran stok masih ada, harga tetap Masih ada. ada, insya Allah. Kalau gitu gimana Pak Ketua, kita lanjut. Kita lanjut. Kayaknya masih banyak yang panen soalnya. Masih banyak yang panen ya. Iya. Makanya harga tetap stabil. Stabil. Oke Bu Eni, Ya, terima betul. kasih banyak. Sama-sama. Saya mau cek lagi terkait Ya. dengan beras dan lain sebagainya. Iya, iya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu, mau tanya ini Pak ya. Kita mau cek harga untuk ayam. Iya. Kalau untuk harga sekarang berapa nih? Masih 32. Masih 32. 30 ya 32, kalau nggak laku ya 30 kasih. 30 kasih. Jadi masih stabil ya Pak ya. Suasana yang- Harga biasa berapa? Warga biasa. Biasa, sekarang masih harga biasa standar ya, Iya, belum standar. naik ya. Perkiraan pada saat hari raya kan naik nggak Bu? Naik. Berapa biasanya? Biasanya berapa Ibu? Banyak loh naiknya. Kadang ya sampai 25 itu hidupnya. 26 gitu. Kalau hidup 26, Ya. sudah memang seperti ini 26. berapa? Hah? Kalau hidup 26, Ya. setelah dari daging ini berapa harganya? Soalnya ya 30, 32. Oh begitu. Hari ini Hari ini paling ya 30 kasih loh Pak. Masih Oh, sepi. begitu. Ya. Sepi. artinya tetap sama, stabil. Ada kecepatan barang. Untuk telur Bu? Ayam beras Telur, ini telur bebek sama ayam kampung ya? itu ada berapa? Telur ayam negeri berapa Bu per kilo? Kilometernya 9 Pak. Ini harga umumnya berapa nih? Memang masih 22.
Masih 29, jadi belum naik. Yang naik biasanya kan 28. Sekarang Naik 1.000. Tapi barang banyak ya Bu ya, nggak khawatir banyak ya, stok banyak ya. senang banyak, nanti kalau udah cepat ya nggak tahu Pak. Kadang kurang-kurang. Oke, makasih ya Bu ya. Kasih banyak Ibu. Mari kita ke sana Pak. Pak, ini biasanya memang kalau sebelum menjelang Lebaran 15 hari memang kegiatan KPPR langsung meninjau ya Pak Ya, saya memastikan kecukupan barang Cakupan barang. karena hanya dengan tersedianya barang, suplainya cukup, maka harga akan menjadi acuan kan. Harga pada saat barangnya langka tentu akan berakibat terhadap melonjaknya terhadap harga yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti hari ini kita tadi sama-sama buktikan bawang merah stok banyak dengan harga cukup stabil 25.000. Kemudian harga cabai stok juga cukup, makanya harganya juga stabil kan. Dan saya berharap juga sama barang-barang yang lain juga akan stabil, banyak stok, sehingga harga tetap terjangkau sama masyarakat. Nah ini contohnya kita coba uji petik lagi beras. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci, ini dari media Dari media sedang ikut kegiatan Pak saya ngecek harga terkait dengan stok barang jelang Hari Raya Idul Fitri. Yang mau saya tanyakan, harga beras gimana Pak Haji? Harga beras. Namanya siapa Pak Haji? Allah dadak takon barang. Saya tahu. Tapi pemirsa yang ada di rumah belum Pemirsa yang tahu. di rumah kan belum tahu. Saya Haji Suripto. Haji Suripto ya. Oh ini yang Pak Haji Suripto ya. Pak Haji, ini kan ada beberapa macam beras nih. Iya. Ada yang medium dan premium pastinya kan. Nah yang mau saya tanyakan, harga beras medium sekarang berapa? Kalau medium kita nggak jual. Kita nggak jual ya, kita hanya jual premium. Premium. Berapa beras premium sekarang? Premium tuh paling murah 112. 112 per kilo. Berarti per kilonya per 10 kilo. berarti 12.000. Iya. Berarti 12.000 ini harga yang umum ya, Pak, Iya. ya. Tapi nanti kita lanjutkan kembali ya Pak Ketua untuk tanya lebih jauh apakah ini naik, kemudian ketersediaannya Iya. sudah langka atau tidak. Setelah jeda Kalau pariwara. kalau ke kesediaan Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial dan kita masih bersama Pak Ketua dan salah satu pedagang beras yang ada di Lampung Tengah untuk tanya bagaimana untuk ketersediaannya nih Pak, langka atau masih kalau ketersediaan insya Allah cukup. insya Allah cukup ya hingga Lebaran ya Pak ya. Iya iya. Dan untuk harganya Harganya ya kalau bisa ya standar aja lah. standar aja. Itu perkiraan berapa sih Pak kalau Perkiraan. untuk beras premium ya? Ya. Kalau kita jual premium semua. Beras. Dari harga 115 sampai 130 ada semua. 115 sampai 130. Dan nanti kalau semakin mendekati Lebaran ini harganya tetap Insya Allah stabil. Tapi stok banyak kan? Insya Allah ada. Karena harga itu kan tergantung dengan stok. Betul. Permintaan stok Iya. banyak aman. Iya. Tapi permintaan banyak stok Tapi biasanya kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri gini, itu yang permintaan banyak itu malah medium. medium ya. Karena apa? Untuk zakat. Oh gitu. Malah masa zakat Ya nggak pakai. tahu. Ya itulah kenyataannya Oke. kayak mana mas. Oke. jadi menggunakan beras kualitas medium. Iya. Tapi Bapak nggak jual yang ada di Nggak sini ada, ya? nggak ada. Ya, berarti kita harus langsung ke pedagang yang Ah, jual beras. Ya, kita cari beras yang medium. Nah, Ici ya. Kasih Ci. Assalamualaikum. Ini minyak ini, Beras kita ke sini Minyak. Pak ya untuk tanya harga. minyak. Assalamualaikum. Bu, Assalamualaikum Bu. Dek, kami dari saya ketua DPRD. Saya lagi ngecek terkait dengan harga sembako. Kebetulan mau kita liput. Nah, saya mau tanyakan kecukupan stok terkait dengan sembako kita. Misalkan seperti minyak makan dan lain-lain. Bagaimana kondisinya sekarang? Kalau minyak makan banyak Pak.
Banyak ya, nggak kosong. Artinya stok banyak ya, nggak seperti yang 2-3 bulan yang lalu sempat. Ah. Ini banyak stoknya. Terus harganya berapa sekarang? Kalau harga Fortune ini 19.000. 19.000. Terus 18 dikasih sih. 18 dikasih ya. Artinya kalau beli banyak lagi bisa turun lagi. Bisa nanti Sampai ini berapa? Harga kardus. Harga kardus berapa? Harga kardus sekitar 205. Isi 216, isinya 12. Baik, jadi untuk harga ini masih stabil. masih stabil ya, stabil dan stok aman. Aman. Masih Oke. aman. Nanti kita Makasih. lanjutkan kembali ya Pak Barsono. Kita akan meninjau lagi selain dari harga minyak ya. Kalau begitu terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih ya. Baik pemirsa Tegar TV, kita masih bersama Ketua DPRD masih meninjau ya Pak untuk harga kebutuhan pokok. Dan tadi kita beberapa sudah kita cek. Harganya dan Dan semuanya aman, aman. stok cukup. Tapi nanti akan dilakukan peninjauan lagi nggak nih Pak? Ya, Semakin biasanya 5 atau 4 hari jelang kita juga lakukan lagi, turun lagi, ngecek terkait dengan stok dan apakah fluktuasi itu terjadi atau tidak nantinya. sekarang kita mau sampai salah satu pedagang yang menjual beras medium ya Pak. Ya, Bu, assalamualaikum. Jual. Oh itu dong. Dari itu kan Kak, itu ya yang kiloan itu. Yang ini Ibu berapa jual? Oh itu beras kampung itu. Aku cuma jual dari sana itu eceran 11.000. Eceran 11.000 ya. Dan stok aman ya Bu ya. Ini beras apa Bu? Beras kampung dari desa. Beras kampung ya, dari penggilingan padi, dari itu ya. Iya. Harganya 9.000, berarti ini masih stabil ya Bu ya, harganya belum naik. Dan stok banyak ya. Baik, tapi tetap nanti ada perkiraan naik nggak sih Pak? Kalau Ya, nggak tahu ya kalau panen ya turun. Kalau Ini kan posisi panen kan? sekarang lagi pada masih raya nih. mahal termasuk lah masih desa itu 40.000 sekarang 11.000 10.000 gitu masuk. Ibu belinya 10.000, kemahalan ya. Iya termasuk mahal. Nah, Bu, kalau ini kok merah beras apa Bu? ini belinya cuma berapa itu? 7.000. Beras apa ini Bu? Beras ampiran Dari dari orang yang itulah yang apa, istilahnya yang gas bagus ayam ayam bukan itu orang nggak doyan lah orang. Dan Oke, Bu. Kalau permintaannya gimana Bu sekarang? Mau menjelang lebaran makin tinggi apa tuh masih Biasa. Masih biasa saja ya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali mengecek harga ya Pak. Tadi saya sudah tanya harga medium. Selanjutnya kita mau meninjau harga Daging, daging ya. ikan. Daging ikan yang memang ini menjadi salah satu kebutuhan pokok yang paling diincar dulu. Iya, menjelang udah lebaran. setelah lebaran biasanya daging, ikan. Baik, itu Tinta. kegiatannya selanjutnya Pak juara berikut.
Dengan Ibu siapa ini? Ibu Nelly. Ibu Neri, saya mau tanya bersama Pak Ketua untuk cek harga gitu. Untuk sekarang harga daging Masih biasa tuh naik. masih naik. Masih normal 120 ya. Berapa? Masih 120 masih 120. Masih 120 ya. Nah, ini untuk daging masih stabil nih Pak. Ya, stabil ya. Daging sampai hari ini masih 120 per. Ya, dan nanti dua hari ya mau lebaran. Mau mendekati lebaran biasanya naik ya Bu ya? 150 kurang lebih 150. Ya, ya. Lebih. Kalau 14 14 ya. Itu Pak Haji itu. Iya. Masih belum ganti ya? Iya, enggak sih. Baik, jadi Iya. harga masih stabil ya, Iya, ya, stabil, 120 dan kalau mau mendekati lebaran Kalau baru naik dah biasa aja puasa gitu. Biasalah Ya. sama dengan tuslah lah Iya, ya. iya. Terus Iya. stok gimana Bu Haji? ketersediaannya gimana itu? Cetakannya. Ada, Iya, cukup ya. Cukup alhamdulillah ya. Biasanya kalau 2 hari sampai hari H, Ibu akan habis berapa banyak daging? Apa 1 ton nggak habis ya? Kurang lebih 1 ton ya. Ya, Tapi 2 hari. barang sudah ada sekarang. Ya, ya? ada, alhamdulillah ada semua ada. Ada semua, ada Ada ya, hati ada, kaki ada ya. Semuanya ya, ada tulang ya? ada semua, udah siap ya. Baik, dan kalau untuk sekarang ini kan mau 10 Iya. harian lagi Bu ya, sekitar 10 harian lebih kita mau lebaran, untuk permintaannya sudah tinggi atau masih normal? Masih belum nanti. Masih standar ya, biasa-biasa Ada minggu saja. depan lah masih. Minggu depan. Ya, minggu depan ya. Tapi dia apa masalah kita kalau bicara tentang masalah yang paling kita takutkan ini beredarnya daging Apa? gelonggong ya? Nggak ada di sini, nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada ya, daging gelong. Nggak main kita ya. Nggak Main ada. di sini ya, Nggak, aman kalau aman, nggak ada di sini, nggak ada. Baik, itu gimana tuh Pak kalau kita mau antisipasi? Ya untuk nantinya pedagang kita lokal? ya lagi-lagi kan. Ya, nggak ada. Daging gelonggong itu kan tampak pada saat seperti ini dia akan netes. Iya, ya betul ya, betul ya. Daging gelonggongan itu dia Ya. akan tampak Netes ya, basah, netes ya. netes. Kalau Ya, seperti ini koyo nggak. dagingnya, koyo juga. Koyor-koyor, dia nggak padat. Jadi kalau dari secara ciri atau tanda Sebetulnya kalau kita biasa beli itu akan mengerti. Iya. Yang mengerti itu yang Iya, bisa tahu lah. tertipu itu yang jarang membeli Ya, daging. Ya, ya. Nah, itu Baik. aja. Tapi saya mau minta Iya. tips sih untuk dari penjual daging ini gimana tuh Bu untuk bisa mendapatkan kualitas daging yang baik agar bisa jadi informasi juga untuk pemirsa. Oh, yang ada dagingnya di itu rumah. ya, itu Yang Pak. pertama kita harus Ya. lihat apa nih? Lihat pahanya, dulungnya, tuh asnya gitu ya, gitu. Es dalam, es luarnya kelihatan kan itu. Dari warna? Ya warnanya merah, merah ini Merah ya, merah seperti ini, gini daging ya. yang segar ya, Bu, Ini ya? kan, ya ini tuh, dua warna ini kan ini pahanya di sininya. Kalau ini penutupnya, nah ya dua kan ya. Dari apa itu ya? Assalamualaikum Saya ini ya Pak. gaji ya. Sudah dua lah ya. Ini Bapak penjual Daging Ya. udah tahun 89 ini. Pak Haji ini Dari tahun 89 Suaminya. gua ada, ya. Dari tahun 89. dari gua tahun dagingnya. 90-an saya kenal beliau. Iya. baik. Tapi yang paling ditakutkan kalau untuk sebagai penjual daging itu apa sih Pak? Ya, mendekati hari Lebaran ada nggak yang dikhawatirkan? Apa Nggak ada. justru enggak? Nggak ada. Tidak ada ya, Nggak ada. karena stok aman, Aman dan semua harga ya. malah Iya. naik. Kalau ya bagus, yang belanja itu ikut juga. 140, 40, 150 gitu. Arisan juga gitu, 150, 40 juga arisan. Arisan daging ya. Arisan daging ya. Artinya stok aman. Aman Pak. Harga Aman, pada Pak. saat lebaran kisaran antara 140 sampai 150. Ya, kayak bulan puasa kemarin juga gitu. Gitu ya, puasa Ya, ya. lebaran kemarin 2 juga hari sama ya. Puasa yang lebaran 2 kemarin hari, itu ya. ya, 2 hari aja. 2 hari aja. Setelah itu normal kembali. Ya, normal lagi ya, 120 lagi ya, normal lagi 120. Iya. Dan Ibu nanti jual hanya di pasar Plaza ini. Masa aja, ini ya? kan nggak ada mana-mana ya, ini aja. Ya nanti kalau pemirsa yang ada di rumah yang mau membeli Iya. daging yang aman, sehat bisa langsung. Ya, Ibu Neri ya. Baik Bu Nelly, terima kasih. Iya, iya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan meninjau lagi Pak ya Ikan untuk tadi. harga kebutuhan pokok lain. Ikan terutama ikan laut Iya. Ikan laut. dan Kali. ikan air tawar juga kita juga. Oke, kalau gitu jangan kemana. Tetap saksikan dialog spesial setelah jeda pariwara berikut. Payu-payu dua payu. Tapi surat komo. Sikile lancar. Ya udah kena kok.
Ini ikan sungai ya, ikan air tawar yang berasal dari sungai. Kebetulan di Lampung Tengah ini sangat spesial bener. Ada 3 sungai besar yang cadangan proteinnya bisa kita saksikan ini. Ada gabus, ada baung, ada water, dan macam-macam ikan sungai. Artinya potensi Lampung Tengah ini sangat luar biasa. Dan ini kita buktikan, itu gabus itu ada yang berapa Bu? Sekilo isi berapa? Ada 2 ya. Tadi 1 ya. Yang tadi 1 sekilo ya. Ini 3 kilo Pak semuanya, isi 3 3. kilo isi 3 Wah. Per kilo ibu ini jual kepada pembeli 65.000. 65.000. Harga normal Pak. Harga normal ini. Harga normal ya. Artinya rakyat kita, nelayan sungai kita, sepanjang mereka mau melakukan penangkapan dan sekaligus termasuk perawatan, insya Allah cadangan protein untuk anak-anak kita akan cukup dan tercukupi sepanjang das dan lain sebagainya nanti dirawat dengan baik. Kalau memang berarti ketersediaan pun aman ya Pak ya? Aman, ketersediaan insya Allah lebaran untuk ikan air tawar, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Tapi saya mau tanya sama pedagangnya. Assalamualaikum Ibu, saya mau tanya ya Bu ya. Kalau mungkin Ibu bisa mendekat ke sini Ibu. Mana? Nah, kalau untuk ketersediaan stok aman ya Bu ya? Seperti yang disampaikan Pak Ketua. Nggak ada stok-stok, dapat dari kali langsung ya. di bawah. Dan biasanya kalau mau nanti hamil 2 lebaran, hamil 1 lebaran, stok juga tetap aman. Tidak pernah ada kelangkaan. Ada kali-kali gitu, baru kita buat matang. Nah, kalau naik, itu naik harganya jadi berapa? Kalau harga ini pas naik tuh, kalau nanti turun itu habis lebaran pasti harga murah gitu, ya 50, 55, 70 Mbak. Jadi harga 65, 70. Nah, kamu untuk puasa ini Karena puasa, puasa. orang mengkonsumsi ikan untuk buka puasa sama sahur kan cukup tinggi. Makanya harga naik. Tapi setelah lebaran biasanya kebutuhan karena dia bersaing dengan ayam, dengan daging sehingga habis lebaran pasti turun gitu. Jadi kalau untuk sekarang untuk pedagang ikan ada yang dikeluhkan nggak, dikhawatirkan? Ya enggak, kalau ini kan kali langsung lunjuk. Ini kan kali langsung ke kali langsung dibawa. Enggak ada formalin ada. Baik, jadi tidak ada yang Yang- perlu dikhawatirin takutkan. Enggak, ini panggang aja langsung dari kali Mbak langsung dibersihin, dipanggang. Saya manggang sendiri. Jadi nggak ada masalah ya Bu? Enggak ada masalah. Ada Aman kalau ikan kali. Ada Pak Ketua, jadi bisa disampaikan. Iya. Jadi aman ya. Ya, kalau ikan sini aman dari kali langsung. Terima kasih ya. Gimana Pak? Sudah tahu harganya cukup stabil dan nggak perlu takut ya Pak? Ya, Apa nak? Ikan puluh. Kalau gitu kita lanjut lagi ke sana ya Pak. boleh. Mam, bayar Mam. Baik, pemirsa Ibu, boleh tanya Bu untuk tanya mengenai harga dan stok gudang. Iya, boleh. Ada apa saja Bu? Ada cumi, Kerang, kepiting, ujang, ikan giling, simba, kakap komplit sayang. komplit ya? Iya, Bu ya. iya. Dan kalau untuk stoknya bagaimana Bu? Menjelang Lebaran Bu ya, kita sebentar lagi. Stoknya nggak banyak, sekarang susah. Sekarang susah. Lautnya nggak Bersahabat ya. nggak bersahabat. Tapi harga Harga ya terjangkau lah. berapa cumi sekarang? 70. Udang 100 yang gede. Kalau biasanya udang lengkap, ada yang 50, 40, 30 aja. Ini kakap kakap 50. harga tetap aman ya. Iya, kalau harga aman. Mana yang ditakutkan? Hah? Kalau ikan laut nggak ada perubahan dari dulu ya seperti itu, nggak kayak ikan sungai melencit gitu enggak. Kalau ikan laut standar aja. Nggak perlu ditakutkan ya untuk Enggak, stoknya kalau enggak, ikan laut. enggak, iya, Artinya aman ya. iya aman. Oke. Aman. Tapi ada nggak Bu yang ditakutkan, khawatirkan mau menjelang Lebaran ini? Ya, ini takutnya nelayan itu kalau mau lebaran 1 minggu sudah pulang lah. Kita kalau 1 minggu itu rame-ramenya kita jualan, tapi barang nggak ada. Tapi ini banyak stok. Ah, stok ala itu paling 2 hari nggak sampai, Kalau Pak. masalahnya begitu, antisipasinya gimana nih Bu? Aslinya ya gimana ya, kita nggak jualan kalau nggak ada barang ya. Jadi mau tidak mau, Iya, iya.
Karena nelayan udah pada pulang. Kalau di laut terus, kelamaan takut. Keluarganya takut nggak buat gede, takut gitu. Jadi asinnya dia sebelum lebaran kurang seminggu atau kurang setengah bulan pulang. Dan kalau sekarang permintaannya tinggi atau masih? Alah, masih biasa. Biasa ya? Sebenarnya. Belum melambung belum. Kalau melambung ini biasanya mendekati hari Hamin keberapa nih? Hamin 3. Hamin 3 tuh Iya, baru. iya baru. Dan harga pun naik ya Bu ya? Ya harus Bisa- bisa naik, tapi barangnya nggak ada. Terus sekarang saya mau nanya, berapa omset Ibu setiap hari ini? Nggak mesti Pak. Rata-rata? Rata-rata nggak mesti loh Pak. Kita nggak tahu. Masalahnya kita belanja kadang kalau rame 2 hari belanja. Kalau sepi sampai 3 hari. Nah, tiap 2 hari itu belanjanya berapa? Nggak mesti. Kadang ya cumi ada 1 kintal, udang 1 kintal, nggak mesti ikan 1 kintal gitu. Nggak mesti Pak. Kalau pas nggak ada barang kadang nggak sampai 1 kintal. Barangnya nggak ada. 1 kintal berapa cumi? 1 kintal cumi 6 juta. Udang juga 6 juta. Ya enggak, kalau udang ini 9 jutaan Pak. Satu Satu kintal. kintal. Itu biasanya 2 hari belanja cumi 1 kintal, udang 1 kintal. Iya. Ikan juga 1 kintal. Kadang lebih, kadang kurang. Karena Kadang nggak ada lebih. barang. Oke, baik. Nah, Ini untuk sebagai apa nih Bu? ini sampling kebutuhan ikan di satu titik itu sekian. Sementara nanti tinggal kita kalikan outlet yang menjual udang, cumi, dan ikan laut ini ada berapa, nanti kan udah ketemu. Serapan kita ada berapa kan artinya kan. Kebutuhan untuk pasar Bandar Jaya dan masyarakat sekitar itulah yang terbaca nantinya. Seperti Iya. kalian sudah riset ya Pak ya? Iya. Wah, baru sekali ya Pak Bang Sonas. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Ya, ini saya bersama Ketua DPR mau cek harga buah ya Pak. Tadi kalau kita sudah ke ikan, kita mau cek harga buah. Ini ada apa saja sih Pak? Ini jeruk, Jeruk medan, jeruk medan, jeruk santan, ya, jeruk bir santan, madu, ada mangga termaju, ada anggur, ada anggur. lengkeng. Ya, ada beberapa buah yang ada Ya. di sini. Nah, kalau untuk harganya gimana nih Pak? Harga yang agak lumayan naik sekarang sama jeruk medan. Jeruk medan. Berapa jeruk medan? Jeruk medan yang besar biasanya 20 sampai 23 sekarang. Sekarang 23. Ya, Sekarang harga buah. Jadi yang naik kalau termasuk lengkeng anggur standar lah masih 65 yang Australia. Kelengkeng Lengkeng 40 35 sekarang. artinya stabil ya. Stabil. Melon Melon stabil. hanya untuk jeruk medan ya Pak Jeruk ya? medan agak pada yang Satunya dikit. berapa nih Pak? Biasanya cuma 20 18. Dan sekarang Ya, yang Pak, besar. Sekarang nyampe 23. gimana kalau untuk permintaannya Pak? Kan agak turun, agak lebih karena Sekarang sedang menurun ya Pak ya? malah turun. Malam yang masih COVID kemarin lumayan karena Waduh, kenapa itu ya Pak Iya. ya? Harusnya ke bulan puasa kebutuhan untuk kita mungkin mereka sudah ada menyediakan juga di rumah menanam bisa kan. Karena kalau terkait dengan itu sekarang masyarakat itu lagi panen kan. sedang panen. Sedang panen. Cuma sekarang ini musim buah di sekitar kita juga kan banyak buah. Itu yang ditemukan ya Pak yang di Alhamdulillah sekarang permintaan lagi turun. turun ya. Oke, tapi insya Allah nanti menjelang lebaran mungkin nanti akan naik lagi. Ya. Gimana nih? Ini mau beli Iya, kita mau Pak? beli mangga. Mau beli. Langsung dibeli sama Pak Ketua nih. Iya. Langsung beli mangga. Ini buat berbuka ya Pak? Iya, untuk kita buka nanti wah. Buat kita berbuka. Ini Pak, kalau ngomongin terbuka memang Pak Ketua senangnya gimana nih untuk menu 1 kilo? Saya ya seperti biasa lah buah, kemudian teh panas ya teh hangat. Mana harus dan Harus menu pertama minum teh hangat, kemudian 3-5 biji kurma, buah, baru istirahat sebentar, ngerokok, sholat, makan. baru makan. Jadi ini buah. Buah itu berarti jadi hidangan wajib juga ya. Oke, harganya 40.000 2 kilo. Melon sing apik lek. bisa apa aja yang dihidangin Pak? Apa itu? Assalamualaikum Pak. Ini saya bersama Pak Ketua mau tanya mengenai harga dan stok untuk sayur mayur yang ada di Lampung Tengah bagaimana sejauh ini. Untuk stoknya dulu deh Pak.
Selalu Jalur aman ini ya Pak? masih normal aja. Masih normal. Barang tersedia, permintaan banyak, tapi barang tersedia maka harga stabil walaupun naik standar kan. Jadi harga normal, stok normal. Dan kalau sekarang ini kan lagi bulan puasa nih Pak, bentar lagi kita mendekati Lebaran. Permintaannya bagaimana Pak kalau sekarang untuk sayur? Masih normal, masih seperti Normal seperti Paling biasa. minus 7. Mungkin stok banyak ya, Masih banyak. banyak ya. Masih banyak. Petani udah nyiapin. Petani udah nyiapin semua ya. Memang petani kita hebat, Petani kita hebat. petani kita tangguh. Diprediksi Udah tanamnya. diprediksi tanamnya ya. Udah, kalau Oke. gitu, terima kasih Pak. Oke, ya Mbak. Dari Lurah Tegar Jawa TC. Kenapa? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Terima kasih lain. Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Dialog Spesial dan ini kita masih bersama Pak Ketua dan Nyonya ya, Nyonya dari Pak Ketua Marsono. Baik Pak, kita sudah selesai ya Pak untuk meninjau harga dan stok. Bagaimana Pak? Menurut keterangan para pelaku yang ada di pasar tadi, untuk sembako seperti beras cukup, stok aman, harga sampai hari ini masih terjaga, minyak sama, telur, daging ayam, ikan, air tawar, bahkan ikan laut semuanya aman sampai hari ini dan mereka juga berkeyakinan stok juga aman. Stok juga aman. Jadi semua Daging sapi juga tadi kita tanyakan, ada beberapa titik juga sama pernyataannya. Sampai hari ini harga masih 120 dan perkiraan mereka daging akan ada di kisaran 140 sampai 150 per kilo. Itu pun hanya 2 hari mau jelang Lebaran. Ya insentif lah ya, tapi saya berharap tidak banyak-banyak amat sehingga tidak akan terjadi gejolak. Tapi yang penting ketersediaan barang ada dan mudah-mudahan ekonomi masyarakat karena hari ini masih panen, mudah-mudahan juga ada sehingga pada saat ada barang ada pembeli dan semuanya bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dengan riang gembira. yang gembira, amin amin ya robbal alamin ya Pak ya. Dan semua tadi sudah kita cek dan saya juga udah mengikuti langsung kegiatan Pak Marsono dan istrinya untuk cek harga. Dan nanti akan dilakukan lagi pengecekan di kira-kira Biasanya kurang Pak? 4 hari kita lakukan cek lagi terkait daging yang kambing, sapi juga kita akan cek terhadap para pelaku itu ada stok berapa. Kemudian begitu juga telur, daging ayam, ikan. Kalau beras saya yakin aman karena ini panen raya, nggak akan ada gejolak. Tadi bawang merah juga sama, katanya stok juga banyak. Cabai juga sampai hari ini masih aman, harga bahkan ada di 25 dan tertinggi ada di 40.000, belum terjadi juga. Artinya ketersediaan bahan pangan untuk rakyat cukup. Untuk cukup dan di tahun ini aman ya kalau kita. Nah, insya Allah kalau situ tuh ada semuanya, insya Allah semuanya akan nyaman dan bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dengan riang gembira. Dengan yang gembira. Dan kalau kita berkaca di tahun sebelumnya ini sama tidak Pak? Serupa Tahun situasinya? kemarin sempat ada fluktuasi terkait harga daging, harga cabai dan lain sebagainya. Apalagi kemarin ada COVID ya, ada Itu bagaimana PMK. penanganan situasinya pada saat itu Pak? Penanganan pada saat itu semua kita himbau untuk betul-betul sangat prudent ya, untuk melindungi dirinya sendiri dengan bermasker dan lain sebagainya. Dan semuanya juga bisa dilalui dengan baik. Hari ini karena semuanya sudah aman dan nyaman terkait dengan kesehatan, insya Allah kita akan bisa merayakan Hari Kemenangan tahun 1440 Hijriah ini dengan baik, riang gembira, dan saya yakin
semuanya akan aman, nyaman. Aman dan terkendali, dan itu yang kita harapkan. Itu yang kita semua ya, harapkan Pak, ya. semuanya. Tapi saat ini kalau sudah dilihat dari upaya dari pemerintah untuk bisa menjaga agar harga tetap stabil, sudah ada tidak, Pak? Kembali lagi, harga akan stabil kalau pasokan cukup, Pasokan cukup. barang ada. Harga akan terjadi fluktuasi itu pada saat permintaan banyak dan barangnya nggak ada. Tapi ini semua kan ada. Semua sudah terencana dengan baik, pemerintah sudah menghimbau untuk menanam bawang merah, pemerintah sudah menghimbau untuk menanam sayuran, pemerintah sudah menghimbau, dan kebetulan panen raya pula kan. Baik. Kemudian kecukupan daging juga sama, walaupun PMK kemarin berhasil juga diatasi sama pemerintah. Saya daging tadi sama-sama cukai kan, habis berapa kilogram pada saat 2 atau pada saat menjelang hari raya. Dia tadi jawab kurang lebih saya biasanya omset saya 1 ton. Barangnya ada, insya Allah sudah siap. Baik. Bahkan Salwa tadi menyampaikan mungkin nggak akan ada daging gelonggongan. Beliau jawab kami tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan. Gitu kan. Baik. Karena memang sejauh ini juga apa sudah mendapatkan masalah tersebut di Lampung Tengah tidak pernah terdengar juga. Belum pernah terdengar kita ada daging gelonggongan. Daging gelonggongan itu biasa dilakukan itu yang ada di Jakarta kan. Kota-kota besar metropolitan seperti Surabaya, Jakarta. Kemarin sempat viral kan, dan alhamdulillah Lampung Tengah belum pernah ada. Tidak pernah ada. Mereka saya yakin nggak mau melakukan itu. Baik, kenapa tuh ada keyakinan seperti itu dari Ketua DPR bahwa masyarakat di Lampung Tengah tidak akan ada oknum-oknum seperti itu? Pada saat dia melakukan itu mereka akan kalau kata orang itu dicirain, ditandai, atau semua akan melihat itu dan justru mereka nggak akan laku jual lagi. Jangan beli sama si A. Apalagi di zaman sekarang ini yang semua serba digital ini. Begitu ketahuan dia menjual daging gelonggong, jangan harap, karena mereka pedagang tetap kan. Yang bisa melakukan itu aja pedagang-pedagang dadaan yang mengambil kesempatan di momen yang luar biasa ini. Tapi kalau pedagang tetap seperti yang Bapak tadi, saya rasa nggak akan. Sama dengan ini pedagang tetap, dia tidak akan memanggil keuntungan hanya untuk kepentingan sesaat. Karena besok dia butuh pelanggan, dan pelanggan mau semua dilayani dengan sebaik-baiknya dan yang terbaik. Baik, itu yang membedakan ya Pak ya? Ya, yang membedakan makanya biasakan saja membeli dengan pelanggan masing-masing, sehingga semua akan saling jaga-menjaga. Saling jaga-menjaga, baik, luar biasa. Nah, jadi kalau di satu-satu ini sebenarnya yang memegang peranan penting, kunci penting ini siapa sih Pak? Apakah ada letaknya di petani atau pemerintah yang akan menjaga? Intinya semua harus bersinergi. Semua. Pemerintah mengambil kebijakan, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hari ini kita jelang 3 bulan, 4 bulan mau hari raya, kita sudah himbau, kita sudah arahkan masyarakat untuk menyiapkan semuanya. Kalau petani melalui Gapoktan dan lain sebagainya, kita himbau dibagi rata. Ada yang nanam bawang merah, ada yang nanam cabai, dan sayuran-sayuran, ya kita himbau untuk itu. Sehingga tadi seperti sampaikan tadi, sama pedagang sayuran, petani sudah menyiapkan ini semua dengan baik. Artinya barang tetap akan terjaga. Artinya yang siapa? Petani yang diimbau oleh pemerintahnya yang cukup peduli, dan edukasi yang dilakukan oleh semua masyarakat. Baik, semuanya intinya adalah semua harus bersinergi. Semua bersinergi, saling bahu-membahu untuk menjaga terkait dengan pangan. Baik. Dan bisa dikatakan juga bahwa di sini sebenarnya kalau untuk kenaikan harga pangan saat menjelang Ramadan itu juga merupakan hal yang normal ya Pak ya. Jadi masyarakat juga tidak perlu Tak terlalu panik, risau lah ya. Kembali lagi, kebetulan kami Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah sudah beberapa koordinasi terkait dengan kemungkinan inflasi baik Nataru maupun Lebaran, puasa dan Lebaran. Nah, contohnya tadi, ini cabai tadi berapa, Ibu? 25. Bahkan tahun kemarin sempat 100 loh. Cabai ini juga sama kan, yang cabai kecil 20 malah. Nah, kalaupun naik nggak akan banyak, karena saya kemarin juga turun ke bawah, di Nambah Dadi itu ada yang nanam 1 hektar, setengah, 1/4. Nah, artinya apa yang kami lakukan, ditindak setelah kami rapat Forkopimda dengan Bupati ya, memang inisiasi ini dulu kemarin, atas himbauan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, bahwa untuk menjaga inflasi ini yang harus dilakukan begini. Kemudian kami rapat Forkopimda dan ditindaklanjutin. Alhamdulillah hari ini
Kita sama-sama ketahui kemarin sampai Dantim menanam bawang merah, ya kan? Kemudian Bupati juga membentuk kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Saya sebagai ketua DPRD juga sama membagikan bibit sebelumnya. Sehingga pada saat ini mereka panen raya. Artinya kalau semua para pemimpin ini bahu-membahu, bersinergi dengan baik, rakyat akan mengambil hikmah dari semuanya itu. Jadi nggak perlu pemimpin itu ribut dan lain sebagainya, cukup diskusi, ambil arah kebijakan, breakdown ke bawah, perintahkan semua, dan lakukan. Baik, seperti itu ya. Jadi solusi semuanya di situ. Semuanya solusinya di situ. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kalau di Lampung Tengah bagaimana? Apakah sudah ada bantuan yang disalurkan untuk masyarakat menjelang Ramadan seperti pemberian beras dan lain? Bantuan yang berbentuk apa? Berbentuk beras. Kalau bantuannya berbantuan kami malah nyalurkan kalau untuk bantuan pangan non tunai dan PKH dan lain sebagainya sudah. Tapi kalau untuk korban bencana juga kemarin sudah sama-sama Bupati memberikan. Saya sebagai ketua DPR dengan berbagai macam cara saya juga sudah melakukan dan lain sebagainya. Ada sinergitas ini sekarang sudah betul-betul sangat bagus. Baik, sangat bagus. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Marsono, Ibu. Tadi saya sudah ikut menemani kegiatan Ketua DPRD Lampung Tengah untuk mencek stok dan harga kebutuhan pokok yang ada di Lampung Tengah. Sekiranya mungkin bisa memberikan closing statement untuk pemirsa di rumah, singkat saja. Baik, terima kasih pemirsa semua yang budiman. Alhamdulillah hari ini saya cek harga terkait stok seluruh kebutuhan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri itu semuanya tersedia dan aman. Mudah-mudahan dengan aman tersedianya seluruh kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri, semua akan bisa merayakan hari kemenangan tersebut dengan riang gembira, tidak ada masalah, tidak ada keluhan, dan hari kemenangan tersebut di tahun 1944 Hijriah ini betul-betul bisa kita dapatkan hikmahnya. Baik, semoga kita bisa aman ya Pak untuk harga dan stok. Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Marsono, Ibu. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Stabilitas harga menjadi kunci penting untuk menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan kebutuhan pokok yang ada di Lampung Tengah. Kita doakan semoga sinergitas antar instansi yang didukung dengan DPR dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah diharapkan menjadi salah satu kunci untuk kita tidak terjadi kelangkaan bahan atau kebutuhan pokok di Lampung Tengah. Maka kita akan bisa menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti menjadi riang dan gembira ya, tadi kuncinya. Kalau begitu saya Salsakinah, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.